Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait polemik peraturan Majelis Taklim. Tadi sempat terpotong jeda Pak Tubagus Aceh, bagaimana jika kemudian ini adalah salah satu bisa dibilang langkah preventif begitu yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah adanya paham-paham yang mungkin tidak untuk memecah kesatuan NKRI begitu Pak? Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Majelis Taklim itu dijadikan sebagai persebaran atau persemaian nilai-nilai radikalisme. Sejauh ini Majelis Taklim menurut saya justru berfungsi sangat positif sekali. Mereka tumbuh dari masyarakat, lahir dari masyarakat, dan berkembang luas di masyarakat dalam rangka mereka menggali pemahaman keagamaan yang justru positif buat masyarakat itu sendiri. Baik. Nah, saya tidak menemukan ya kasus di mana proses transfer keilmuan yang katakanlah yang nilainya radikalisme itu, gitu ya, itu lahir dari Majelis Taklim. Justru yang sekarang ini kita lihat ya, misalnya ada riset yang menyebutkan, makanya itu menurut saya perlu dicek di BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Soal apakah selama ini kan persebaran radikalisme itu justru di internet, ya, atau di media-media sosial. Nah, hal-hal semacam ini yang harus jadi menurut saya setiap kebijakan dalam rangka misalnya langkah preventif itu harus dilakukan berdasarkan atas kajian yang betul-betul mendalam. Jangan sampai kajiannya dihilangkan begitu, tetapi karena kita punya kecurigaan sendiri terhadap masyarakat kita, itu yang menurut saya harus disingkirkan cara pandang kita begitu. Radikalisme kita harus lawan itu, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi apakah itu semua menyasar radikalisme itu di Majelis Taklim? Saya nggak yakin. Baik. Kenapa? Karena Majelis Taklim berbagai riset mengatakan ya itu menjadi instrumen persemaian modal sosial masyarakat untuk tumbuh kembang dan silaturahmi antara mereka. Baik. Dan oleh karena itu menurut saya tidak perlu diatur secara lebih detail, karena itu menyangkut dengan hak mereka untuk hidup bersama. Gitu. Biarkan mereka tumbuh ya. Dan negara juga jangan terlalu, menurut saya, jangan terlalu sok-sokan untuk memberikan bantuan. Berapa besar sih? Saya kan tahu di Komisi 8 anggaran. Lebih baik kita fokuskan untuk pembangunan madrasah, pembangunan perguruan tinggi. Itu yang lebih utama. Jangan jangan terlalu berpretensi untuk misalnya membantu semua hal, padahal mereka juga sebetulnya tidak perlu dibantu. Jangan sampai kemudian ya. Selama ini kan kalau di Majelis Taklim ibu-ibu bawa kue sendiri, bawa makanan sendiri ke tempat Majelis Taklim. Nanti kalau misalnya ada bantuan mereka bilang nanti, oh sekarang ada bantuan negara, nggak perlu lagi kita bawa begitu. Itu juga merusak modal sosial yang tumbuh dalam masyarakat gitu loh. Baik, Pak Yasin sendiri seperti apa yang melihat? Bagaimana kalau tadi pertanyaan saya adalah ketika nanti ini menjadi satu langkah yang ditakutkan pemerintah untuk terpaparnya beberapa orang dengan paham radikal begitu Pak? Iya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Aceh tadi bahwa keluarnya suatu pengaturan itu harus didasarkan atas studi dan analisis yang dalam itu. Apakah memang betul radikalisme itu munculnya dari Majelis Taklim? Kalau betul, dengan keluarnya pengaturan itu saya kira banyak yang mendukung. Tapi kalau data-data yang ada itu memang tidak ada dari kelompok itu, kemudian ada keharusan untuk mendaftarkan di Kementerian Agama, itu kan timbul polemik tuh, timbul semacam keresahan sosial gitu. Dan saya kira untuk Kementerian Agama sesuatu yang misalnya saja ya ada suatu pengaturan yang layak untuk dievaluasi substansi dari pengaturan itu, saya kira juga tidak apa-apa. Bukan berarti kok apa itu namanya kalah menang itu enggak gitu. Berarti perlu dievaluasi. Ya dievaluasi pasal-pasal tertentu, diperbaiki, itu saya kira juga enggak apa-apa. Jadi kan namanya aturan, apalagi peraturan Kementerian Agama, undang-undang atau peraturan pemerintah saja selalu dinamis dan berganti. Gitu. Saya kira
tidak apa-apa, dan harus dimatangkan apa tujuan keluarnya ini, apakah betul untuk pendataan agar lengkap saja secara administratif, atau diikuti dengan kemungkinan adanya pemberian pendanaan. Nanti kan equality treatment terhadap agama-agama lain kan harus juga sama itu ya, harus diberikan juga. Baik, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.